Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya, Alhamdulillah Allah Jalla fi'ala masih memberikan taufik, inayah, pertolongan untuk kita bisa kembali belajar ya bersama-sama membahas sebuah kitab yang ringkas tapi Masya Allah syarat akan faedah, yaitu kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah, yang mana insya Allah Ta'ala pada pertemuan ini kita masuk ke subbab yang terakhir. Ya, insya Allah kita masuk ke halo, cek cek. Oke, sudah masuk ke suara saya. Sok Ustaz. Oke, oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Saya bentar ya. Saya tengah bicara sampai mana ya? Sudah masuk dasar Ustaz. Oke, oke. Kemarin tuh yang hadir Pak Agus masuk gak ya, Pak Agus? Iya Ustaz. Oh, masuk kemarin ya? Ya, masuk. Oh, tapi nganter anak kali ya? Berapa Ustaz? Kemarin Pak Agus ikut baca gak? Baca. Baca ya? Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang saya minta Pak Agus baca eh dari awal sampai dengan kita ada berapa orang ya? Ada Pak Agus, Pak Sahid, dan Pak Disna Mustamir. Oke. Pak Agus baca sampai sebelum Mal Murad. Oke? Ya, siap Ustaz. Baik, tafadhal. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu rabi'u al-ihsanu. Bayyana fima sabaqa martabati ad-dini wa huma al-islamu wal imanu. Eh, Tapi Oke ya. Jim. bayyana kami telah jelaskan fima sabaqa pada apa-apa yang telah lalu, eh, tingkatan agama, martabati di sini martabata, martabai itu dua hal, dua martabat maksudnya apa ya Ustaz? Dua tingkatan. Oh, dua tingkatan agama, dan keduanya itu adalah al-Islamu wal imanu, Islam dan iman. Fafi darsi, maka pada pelajaran ini sanubayyinu lakum, kami akan menjelaskan kepada kalian al-martabata salisata, nah, tingkatan yang ketiga minhu daripadanya, wahwa, dan dia adalah al-ihsanu ihsan.
Famal ihsanu. Apa itu ihsan? Al-ihsanu, ihsan itu logatan secara bahasa itqanu syai'i wa itmamuhu. Itqan menetap. Apa ya itqan? Menetapkan sesuatu. Menyempurnakan, Ada, Ustaz? menyempurnakan. Menyempurnakan sesuatu. Jadi sekarang itu menyempurnakan atau menyelesaikan gitu kan. Tapi lebih tepat menyempurnakan kalau konteks kita sekarang. Itqanu syai'i wa itmamuhu. Menyempurnakan sesuatu wa itmamuhu. Menyempurnakan juga Ustaz. Ini enggak menyelesaikannya. Ismam itu menyelesaikan. Sebenarnya itulah bahasa Arab ya. Kadang-kala seringkali dua kata yang sebenarnya sama, tapi itu diulang untuk penekanan. Nah, karena kalau udah berjumpa dia dua kata yang sebenarnya sama itu, nah kita coba cari definisi yang lain. Nah, berarti apa? Isqanu syai' ya menyempurnakan sesuatu wa itmamuhu dan menyelesaikannya. Isqan ini kaitannya menyempurnakan itu maksudnya adalah kita memberikan yang terbaik supaya dia sempurna. Kayaknya. Wa ismamuhu gak cukup cuma sampai menyempurnakannya juga. Gak cukup hanya kita memberikan yang terbaik aja. Tapi harus selesai. Gitu. Ya, siap. Al-ihsanu, ihsan itu logatan secara bahasa itqanu syai'i wa itmamuhu. Menyempurnakan sesuatu dan menyelesaikannya. Ma'khudun minal husni, ya, yang diambil dari kata husni. Wahwa, dan dia al-jamalu, kesempurnaan. Didul qubhi, lawan dari qubhi. Qubhi berarti tidak sempurna atau apa ya? Suaranya hilang, Ustaz. Ke mute. Ya, ke mute. Ya. Ya. Qubah itu kejelekan. Kejelekan ya. Ya, betul. Wahwa al-jamalu, jamal itu kesempurnaan, didul khubhi, lawan dari kejelekan. Wa syar'an, dan secara syariat, huwa, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa ilam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu, maka sungguhnya dia Allah yaraka, melihat kamu. Ma taksimul ihsan, apa bagian-bagian dari ihsan? Yang qasimu, terbagi al ihsanu, ihsan itu ila aksamin, kepada beberapa bagian. Awalan, yang pertama, ihsanun bainal abdi wa bainal rabbihi wa hadha huwal maqsudu. Ihsan antara hamba dengan Tuhannya, dan ini adalah yang dimaksud. Tsaniyan, yang kedua, ihsanun bainal abdi wa bainan nas, antara seorang hamba dan manusia-manusia yang lainnya. Tsalitsan, yang ketiga, ihsanus sun'ati wa itqanuhu. Ihsan sun'ah itu belum tahu Ustaz. Sun'ah. Ke-mute lagi Ustaz. Ya, afwan. Sun'ah itu lebih konteksnya kepada produksi atau membuat sesuatu gitu. Ihsanus sun'ati, baik dalam memproduksi atau membuat sesuatu, wa itqanuha, dan menyempurnakannya. Ida sana'al ihsanu syai'an, jika manusia melakukan sesuatu, Sun'ah membuat atau memproduksi. Sana'a, dari sana'a ya. Tanya bahasa Arab perusahaan, bahasa Arab manufaktur apa? Masna. Masna. Masna Ya, itu manufaktur atau perusahaannya. Ya. Perusahaan yang memproduksi itu masna. Kalau Masna. perusahaan secara umum syarikah. Syarikah. Gitu ya. Perusahaan manufaktur namanya ya. masna ya, Ustaz. Ya.
Ida al insanu apabila manusia memproduksi atau membuat sesuatu, sayaan, au amila amalan atau mengerjakan sebuah amalan, fa innahu maka sungguhnya ia Saya lebih enak atau mengerjakan sebuah pekerjaan gitu. amila amalan atau mengerjakan sebuah pekerjaan, fa innahu maka dia yajibu wajib alih atasnya ayyutqinahu menyempurnakannya wa yutimmahu dan menyelesaikannya. Mumtaz. Rabi'an, Rabi'an yang keempat, ihsanun bainal abdi wa bainal makhluqatil ukhra. Ihsan antara seorang hamba dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kal hayawan seperti hewan. Li hadis Saddad bin Ausin dengan landasan hadis dari Saddad bin Ausin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk ihsan atas segala sesuatu. Faida qataltum apabila kalian membunuh, fa'ahsinu al-qitlata maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dabahtum apabila kamu menyembelih, fa'ahsinu dzibhata maka ihsanlah kalian dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum hendaklah menajamkan seseorang dari kalian syafratahu pisaunya mungkin ya boleh pisahnya. Nah, itu Mumtaz pisaunya itu walaupun mungkin nggak tahu makna mufradat, tapi tahu secara konteks kan. ya Nah, Mumtaz, Mumtaz. Terus pisaunya fal yuhrih dzabihatahu maka gembirakanlah sembelihan kamu. atau buat tenang lah. Buat senang lah ya. Nah, Eh, lebih tahu. Masa Mumtaz Pak Agus ya, Masya Allah. nah, Sangat memuaskan sekali. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ihsan itu ada 4 dimensi teman-teman ya. Tapi itu konteks kita lebih kepada dimensi yang mana? yang Yang pertama pertama. Tapi 4 dimensi ini berarti kita ihsan itu ya pertama sama Allah Jalla fi'ula ya. Kita beribadah ya seakan-akan Allah ngelihat kita. Ibarat kata teman-teman, kayak kita di perusahaan ya, beda banget kalau kita kerja diawasi oleh bos kita dengan nggak ada bosnya, beda banget. Benar hmm, nggak? ya Beda banget. Ya sebuah pekerjaan yang harus itu uh, butuh waktu 1 hari kerja gitu ya. Tapi kalau ada bos di samping kita nih, itu bisa selesai 2 jam malah. Mhm. Efisien. Kenapa? Karena kita ngeliatin gitu kan. Walillahi masalah a'la. Apalagi kalau kita dalam pembahasan beribadah ya, menjauhi maksiat gitu ya. Kalau kita merasa Allah Jalla fi'ala melihat kita ya, maka kehendak untuk bermaksiat itu ciut harusnya ya. Kehendak untuk maksiat gitu ya, menciut. Dan ya harusnya kita makin semangat dalam beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Saya uh, ini kalau teman-teman mungkin pernah juga mengalami ya, uh, saya dulu waktu masih bujang gitu ya, ini saya sharing aja, mungkin ada faedah kali ya. uh, itu kalau waktu masa-masa kuliah gitu ya, masa-masa kuliah lalu supaya ada akhwat gitu ya, mau papasan depan kita yang namanya pria gitu ya kan, kita nggak bisa memungkiri ya, pasti ada Hmm. getaran gitu ya, bener nggak Pak Agus? Ya, ya, ya. Nah itu biasanya untuk memotivasi saya menundukkan pandangan, saya mengucapkan dalam hati saya, ya Allah ngelihat ini. Tidaklah saya menundukkan pandangan saya kecuali mengharapkan ridho Allah. Dan saya sering mengucapkan dalam hati saya, ya Allah, lihat nih, ini saya lagi jaga pandangan ya Allah. Nah gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita benar-benar mengkondisikan kita ini lagi dilihat sama Allah gitu. Kita lagi bermuamalah langsung sama Allahnya. Saya sering gitu.
Untuk apa? Untuk menambah motivasi kita. Untuk menambah motivasi kita. Saya juga pernah dulu di pesawat gitu ya, di pesawat sebelah saya tuh ada wanita yang berpakaian sangat minim lah dan mencoba menggoda saya gitu. Ini saya Hmm. pesawat sebelahnya wanita seksi lah mencoba Hmm. menggoda saya. Nah, namun saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak menanggapi orang itu sambil saya bilang di hati saya gini, ya Hmm. Allah, tidak ya Allah, ini saya lagi menolak ya, godaan orang sebelah ini ya semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah. Hmm. Bisa jadi ini adalah bentuk implementasi kita berupaya untuk ihsan sama Allah Jalla fi'ala. Seakan kan ya, dan memang hati kami benar ya, kita lagi dilihat oleh Allah Jalla fi'ala. Tapi kita memposisikan kita lagi ya bermuamalah langsung sama Allah. Nah Hmm. ini diantara tips ya untuk kita ya mencoba sekuat tenaga ke level ihsan. Walaupun saya yakin saya belum sampai ihsan ya, saya yakin itu. Hmm. Tapi kita mencoba ya, berikhtiar. Nah, gitu. Ke apa? Kita memposisikan kita seolah-olah kita lagi bermuamalah langsung nih sama Allah Jalla fi'ala. Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan seperti ini ya. Misalnya kita lagi ada proyek gitu ya, lagi ada proyek yang haram agak dibawi misalnya. Nah, untuk menguatkan keimanan kita menolak proyek itu, kita boleh tuh bilang di hati kita, ya Allah ini saya akan tolak ini ya Allah untukmu ya Allah. Nah, itu kan seolah kita lagi bermuamalah langsung sama Allah. Benar nggak Pak Agus? Hmm. Ya, ya. Nah, itu tipsnya. Karena kita bingung ya, gimana caranya kita melatih supaya bisa ihsan ya. Kalau saya gitu caranya, saya bicara dalam hati saya, ya langsung sama Allah itu. Saya tanyakannya saya lagi bermuamalah langsung sama Allah Jalla fi'ala. Ya Allah maha mendengar kan? Pasti Allah maha Hmm. mendengar. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah gitu. Nah, Hmm. kemudian tanyaan ya ihsan kepada ya sesama manusia. Sesama manusia banyak hal ya. Di antara sesama manusia ini adalah contohnya al-ithar. Ada yang tahu nggak apa itu al-ithar? Isa itu kan? Isa Ithar. Ithar. bukan I, Isar, bukan ya, bukan Isar. ya, ithar. Hamzah, alif, sa, ro. Ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain. Sahih, betul ya. Hmm. Mendahulukan kepentingan orang lain atau orang banyak Hmm. dibandingkan kepentingan kita. Itu ini contoh para salaf yang kita udah lupa hari ini. Hmm. Ya, ini kebiasaan para salaf ya, para sahabat ya, yang kita hari ini tuh udah lupa. Udah Hmm. lupa banget Hmm. ya. Kita kalau lihat aja nih, kalau Hmm. di Jakarta aja, gak usah Hmm. jauh-jauh. Di Jakarta kita masih nemuin ada orang gak mau ngasih tempat duduk ke orang tua, kayak Hmm. ibu hamil gitu kan, masih banyak tuh kita jumpai. Ini kenapa? Ya karena kita udah lupa atau bahkan nggak tahu tentang ithar. Nah, bahkan yang ya lebih banyak ngamalin ithar ini malah teman-teman dari jamaah tablik malah. Harusnya kita kan yang paling semangat gitu loh, yang paling semangat mengamalkan sunnah ini Hmm. ya, mendahulukan kepentingan orang lain ya, mendahulukan gitu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya ihsan dalam mengerjakan sesuatu ya. Ya, Hmm. kita ya sebagai muslim itu seringkali dipandang nggak semangat kalau bekerja, nggak totalitas dalam bekerja. Itu salah banget ya. Hmm. Ya, sebagian muslim itu ada yang berpandangan ya udah kerja biasa aja, nggak mau bikin prestasi. Itu salah ya. Muslim itu yang paling semangat dalam bekerja, paling kreatif dalam berinovasi. Kenapa? Karena kita punya ya ihsan. Ya, kita punya ihsan. Ya. Saya eh,
atau sebagai teman-teman gitu ya, sebagai teman-teman itu gak apa-apa bekerja totalitas di perusahaannya ya untuk bisa mengukir sebuah prestasi itu gak apa-apa. Itu seorang muslim tuh harus gitu malah ya. Ya harus semangat, jangan loyo-loyo. Ini saya kira keliru ya, yang muslim tapi loyo nggak punya prestasi. Nggak, prestasi itu bisa apa aja ya, bisa berupa komitmen dalam bekerja, bisa berupa inovasi gitu kan ya. Ya kalau bisa tuh saya dulu pernah juga kerja di sebuah perusahaan besar ya di Jakarta sebagai IT gitu ya, karena saya kan S1, S2, S3 saya IT gitu ya. Nah, ya atas taufik dari Allah gitu ya, atas taufik dari Allah, tidaklah saya bekerja di sebuah perusahaan kecuali saya jadi anak emas direkturnya. Nah, kenapa? Saya nggak mencari itu sebenarnya. Saya tidak pernah mencari untuk menjadi anak emas ya, jadi pimpinan. Tapi saya hanya berusaha untuk ya menjadi yang terbaik, ya menghasilkan sebuah prestasi bagi perusahaan. Karena padahal kita punya konsep ihsan itu tadi. Nah, contohnya gimana? Contohnya saya kalau di dulu ya, dulu waktu saya masih kerja di perusahaan itu saya selalu datang lebih awal dari waktu seharusnya. Kalau masuk jam 8.30, saya jam 7 udah masuk. Ya, jadi saya doang tuh yang ngelakuin gitu. Nah kalau pulang, kadang saya agak telat dikit, karena saya harus sholat di kantor gitu kan. Nah, hal-hal yang sederhana ini itu menunjukkan kita ini berupaya apa ya, komitmen terhadap pekerjaan kita, berusaha memberikan yang terbaik gitu. Itu ihsannya. Jadi nggak ada tuh alasan seorang muslim ya kerja atau berkarya ya sungguh-sungguh tuh nggak boleh, harus semangat. Kalau nulis buku harus semangat gitu kan. Saya saya mewajibkan diri saya ya, saya mewajibkan diri saya minimal sekali sebulan saya nulis buku, entah saya tulis sendiri atau saya terjemahin. Ini teman-teman mungkin ada yang belum tahu kali ya, kalau mau baca buku-buku saya secara gratis bisa akses di karyatulis.sahabatauh.com. Itu banyak tuh. Saya nulis setiap bulan, saya menerjemahkan gitu ya. Nah, mengapa saya mewajibkan diri saya untuk harus punya karya setiap bulan? Karena kalau kayak gitu kita gak bisa maksimal teman-teman. Benar nggak? Kita kalau nggak maksa diri kita gak bakal bisa. Betul nggak Pak Agus? Ya, ya. Iya, kita harus paksa diri kita, harus punya karya, punya karya, punya karya, punya karya. Kenapa? Karena karya tulis itulah yang insya Allah Ta'ala menjadi pahala jariah, gitu kan. Makanya saya berusaha tiap bulan harus nulis karya, kemudian saya sebar secara gratis. Supaya jadi tabungan. Ini ya, karena ilmu bermanfaat itu adalah salah satu pahala jariah yang tidak terputus. Nah, ini salah satu implementasi ihsan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ya ihsan terhadap makhluk hidup. Ya, kalau mu'alif ya hafizullah membawakan hadis tentang sembelihan ya. Nah, ini pentingnya ya buat teman-teman panitia kurban gitu ya. Saya sering melihat banyak kezaliman ya. Jangankan masalah pisau yang tajam ya. Seringkali saya melihat kambing atau sapi itu nangis gitu ngeliat temannya disembelih. Ini zalim, nggak boleh. Harusnya itu dikasih hijab ya. Kebanyakan nih yang sering terjatuh akan hal ini teman-teman yang belum ngaji. Kalau teman-teman udah ngaji, alhamdulillah gitu ya, nikmat sunnah, mereka pakai hijab. Kalau Pak Agus sama Pak Sahid, kalau kurban pakai hijab nggak pas sembelih itu? Atau di ruangan terbuka aja? Oh, Coba Pak Agus dulu ya, saya mau tahu nih. ya. Belum kayaknya bisa di tempat Aduh, situ. itu zolim itu. Dia aja pasti nangis tuh hewan kurbannya.
pasti kan dia nangis teman-temannya, ngalir ada matanya. Itu zalim juga. Kalau kata Rasulullah SAW, dia udah mati sebelum disembelih. Ya, belum disembelih udah mati. Mati di artinya udah ketakutan luar biasa gitu kan. Bayangkan dia ngelihat teman dia disembelih menderita, aduh, itu zalim, nggak boleh, haram ya. Kalau Pak Syahid gimana? Sama Ustaz, di kompleks sana juga begitu Ustaz, belum pakai hijab. Aduh, itu alim. Ya coba ya Pak Agus sama Pak Syahid ya, usulkan gitu, usulkan. Kalau Bapak, gimana kalau kita pakai hijab? Ya hijab mah murah, cuma satu lembar kain doang, gak nyampe 100.000. Ya tinggal tambah tiang gini kan, tambah kayu atau apa gitu, supaya ya kita mengamalkan apa ihsan terhadap makhluk hidup gitu ya, gitu kasihan ya. Nah kemudian juga bentuk ihsan terhadap makhluk hidup, coba Pak Abu sama Pak saya kasih contoh satu aja, masing-masing satu contoh ihsan terhadap makhluk hidup. Contoh lainnya apa? Ya, kalau dipelihara harus betul-betul dijaga kebutuhan makan minumnya. Mumtaz, mumtaz. Kalau Pak Syahid kasih satu contoh aja. Nggak dipaksakan bebannya Ustaz Tidak, dalam ya bekerja. mumtaz. Contohnya gimana? Seumpama kuda Ustaz, jangan dikasih Ah, beban yang terlalu berat. Masya Allah, mumtaz, mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiikum, betul ya. Nah, itu bentuk ihsan terhadap makhluk itu. Makanya sebenarnya kalau kita hanya jadi muslim yang benar aja, itu Masya Allah loh, kita dalam ibadah bagus gitu ya, gak aneh-aneh, gak ada maksiat. Terus dalam pekerjaan kita totalitas banget, selalu prestasi ya, dalam sekolah, dalam dalam pekerjaan, kemudian kepada sesama kita baik banget, kemudian terhadap alam kita juga baik banget. Sebenarnya muslim yang mengamalkan nilai-nilai ihsan itu ya akan menjadi ya sosok yang lebih bagus di mujtama atau di masyarakat gitu. Termasuk juga ihsan dalam pendidikan ya, itu penting banget ya, yang kita harus totalitas kalau kita di sekolah ya. Ya jangan kita seadanya saja gitu ya. Ya kita harus maksimal, kalau bisa kumlot kumlot, nah, gitu, dalam rangka mengamalkan al ihsan. Baik, nah, kita lanjut nih Pak Syahid, silakan Pak Syahid dari Mal Murad sampai dengan selesai. Baik. Nah, Ustaz. Oh, Bismillah. Bal muradu bil ihsani bainal abdi wa baina rabbih. Apa yang diinginkan dengan ihsan antara hamba dengan Robnya? hanya lebih enak kalau kita terjemahin apa yang dimaksud kayaknya. Nah, apa yang dimaksud Ustaz? Ya, Ustaz. Ya. Apa yang dimaksud dengan ihsan antara hamba dengan Robnya? Yang dimaksud dengannya adalah menyempurnakan hamba menyempurnakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dengannya, bi ayatiya bihi sahihan khalisan liwajhillahi azza wa jalla, dengan mendatangkan atau membuatnya atau melakukannya dengan benar yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, wa yutaba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alaihi wasallam. Mal muradu bil ihsani bainal abdi wa bainan nas. Apa yang dimaksud dengan ihsan antara hamba dengan di antara manusia? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah badrul ma'ruf lahum, mencurahkan kebaikan kepada mereka, wa musa'adatuhum, dan membahagiakan mereka, wa kaful adza anhu, dan menahan
Gangguan. bal- menahan gangguan dari mereka kepada mereka. Wala yasduru minka illa khaira, dan tidak muncul darimu kecuali kebaikan. Qala ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mal burudu bil ihsan bainal abdi wa bainal hayawanat. Apa yang dimaksud dengan ihsan antara hamba atau antara manusia dengan hewan? Al muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah antuhayya lil hayawanati ma tahtaju ilahi. Engkau menyiapkan kepada makhluk, untuk makhluk apa yang makhluk itu butuhkan. Wa tamna'ul adha anha, dan engkau menahan atau menghalangi gangguan terhadapnya. Wa tarfu biha, dan bersikap lembut kepadanya. An Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafa, menyusulkan apa Ustaz ya? Eh, Menyusulkan atau Al-Jafani itu, bentar, menyusulkan atau mewasiatkankah? saya lupa juga. Anda tahu, tapi konteksnya lebih tepat untuk konteks sekarang adalah bentar, Mewasiatkan. Al-Jafani, bentar. Lebih tepat itu kalau kita ini apa sih namanya, kalau ini saya Jangan. gitu, terus orang di belakang apa namanya, ini saya nih di depan, terus di belakang saya Pak Sahid, boncengin, apa sih bahasa Indonesianya? Dibonceng saat begitu ya? Apa Atau ya bahasa Indonesia? Apa ya bahasa Indonesianya? Ya mana? Itu bahasa Indonesia nggak? Bonceng itu? bonceng pakai kendaraan Ustaz ya? Ya, itu bahasa Indonesia atau bahasa gaul ya? Walah Ustaz. Itu Pak Agus nih, Pak Agus lebih tahu nih. Iya. Apa bahasa Indonesia yang formal untuk boncengin, Pak Agus? Apa boncengin? Iya. Boncengin. Membawa ya atau apa? Apa ya? Intinya gitulah. Saya berusaha mencari apa bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau bahasa gaul itu, jadi Arafah dengan Rasulullah udah boncengin aku nih. Gitu sebenarnya. Masa nggak tahu bahasa Indonesianya Iya. apa? Tapi orang ngerti Ustaz kalau disebutin bonceng kayaknya. Iya. Tapi itu kayaknya bukan bahasa Indonesia ya kayaknya. Bahasa Tapi gaul. ngerti. Bahasa gaul kayaknya. Oke. Jadi Arjafanya itu sebenarnya ngeboncengin. Membonceng Apa saja. boleh apa ini ya? Menugangi itu nggak beda ya? Beda kalau bonceng. Nah, ini. Ya intinya boncengin lah. Ngeboncengin aku gitu. Nah Ustaz, iya. Lanjut Ustaz. Ya lanjut. Saya sambil saya cari ya apa sih bahasa Indonesianya gitu ya. Nah Ustaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng saya pada suatu hari. Pada khola ha'itu rajulin minal ansar, maka masuklah seseorang dari ansar. Faidha jamalun, tiba-tiba unta, begitu Ustaz ya? Kalau hafi rajulun ansar fa idza jamalan, dan melihat unta. jadi ada onta Kapan gitu. Ustaz? Anda buka di internet ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang bonceng sudah
sudah jadi ada dalam kamus gitu. Oh, udah baku malah ya. Iya, iya, ada Oh, bonceng, alhamdulillah ada gitu. membonceng. Artinya ikut naik kendaraan beroda dua katanya gitu. Oh gitu. Ikut Ya, naik ya, tanpa membayar itu bonceng. ya, Itu ya. serta gitu. Nah, kalau kita membahas baku banget, namanya apa? Apa? Rasulullah apa? Anjafani, aku ikut bersama ikut bersama tunggangan Rasulullah. Itu kalau kita mau paksa baku kali ya, Hmm. tapi masih gak make sense ya. Lebih enak membonceng aku. Ya, itu lebih enak kayaknya. Nah, Ya, coba ulangi masuk. Pak ini, Pak Sahid. Fadakhala hati rajulin. Ha, sanda to ho, tisat ana sa ho ito. Ha ito. Tunggu kita cari dulu. Ha ito. Ha ito. Dinding tembok. Iya, kebun, Dinding. kebun. Kebun. Kebun nang sat ya. Ya, Kebun. ini kebun orang Ansor. Pada maka masuk seorang laki-laki dalam kebun dari kaum Ansar. Gimana? Siapa yang masuk tadi? Seorang Coba tunggu itu kan mudafilah ya. tunggu Ha satu. Julin. Berarti kebunnya orang. Kebunnya siapa? Kebunnya orang. Dari kaum Ansar. Nah, Ustaz, pada siapa yang masuk? Berarti siapa yang masuk ke dalam kebun itu? Rasulullah Ustaz ya. Iya, Rasulullah sama siapa? Sama yang diboncengin tadi Ustaz. Siapa yang dibonceng namanya? Sama Ja'far. Abdullah ibn Ja'far. Sahih. Jadi Rasulullah sama Abdullah bin Ja'far boncengan, entah naik kuda atau naik himar gitu ya, atau bigol nggak tahu. Kemudian masuk ke kebun orang Ansor. Kemudian ngelihat apa? Ngelihat Jamal, onta. Apa ontanya? Ya. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hanna wa sarafat ainahu. Maka tatkala Nabi maksudnya ini ya, apa ya? Kurus kering. Oh, nasir. Kurus kering. Ya. Kurus. Ini indikasi dia gak dikasih makan yang layak. Gitu. Nah, kalau bapak-bapak ya, teman-teman saat ini mengalami obesitas gitu ya, berarti petanda teman-teman mendapatkan suplai makanan yang oke banget tuh di rumah tuh. Berarti istrinya jago masak. Nah, termasuk juga nih para istri, kalau seumpama para istri ya, nggak bilang gitu ya, mengalami kegemukan gitu ya, jangan pernah mengatakan suami tidak memberikan nafkah yang baik. Dusta itu. Buktinya itu gemuk gitu. Ya. Berarti suami telah memenuhi over capacity gitu. Udah ngasih nafkah melebihi seharusnya. Sampai gemuk kayak gitu kan. Sebagai wanita gitu ya. Memang sifat bengkok wanita itu adalah suka mengingkari kebaikan suami. Ya. Bilang suami gak ngasih nafkah yang layak, tapi tubuhnya gempal. Jadi jelas lah dusta gitu kan. Jelas. Saya kemarin ini baru habis apa ya, ada suami istri konsul ke saya gitu ya, ke yayasan. Istrinya bilang, Ustaz, suami saya tidak memenuhi nafkah saya sehari-hari, bla 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 bla. Terus saya bilang, ibu tadi pagi makan nggak? Makan Ustaz. Semalam makan nggak? Makan. Ya udah, itu udah nafkah namanya. Nah, itulah wanita ya, suka mengingkari ya kebaikan suami. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau ketika Idul Fitri, kalau saya nggak keliru ya, Idul Fitri gitu, ya Rasulullah menjelaskan ya kepada para sahabat, ya, bersedekahlah kalian, ya karena ya Rasulullah melihat yang paling banyak
penghuni Jahannam atau neraka Allah Jalla fi'ala adalah para istri, ya, para wanita. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sering mengingkari kebaikan suami. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, wanita itu, ya, ketika suaminya buat satu kesalahan, dia langsung fokus ke satu kesalahan itu, kemudian melupakan semua kebaikan yang telah berlalu. Itulah sifat bengkok wanita yang harus pelan-pelan diobati. Itu kita bahas tadi masalah hana, ya, masalah kurus, ya. Itu hasil Pak Sahid. Wa tarokat ainahu, dan menetes air matanya. Lebih tepatnya berlinang air matanya. Oh, berlinang, Ustaz, Nah, berlinang. lebih dalam maknanya itu, lebih mantap. Kalau menetes itu kurang mantap. Tapi kalau berlinang itu maknanya berarti dia udah sangat sedih sekali, menderita banget. Gitu. Kemudian fatahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Famasaha wasarotahu wa zifrahu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya, membahagiakannya, dan menangkapnya, Ustaz, ya. Zifruh. Fatahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendatangi onta tersebut. Wasallama famasaha saratahu wa zifrahu. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wasallama, mengusap. Ya, mengusap apa ya? Famasaha itu mengusap, wasallama itu ya salawat kepada Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Famasaha, ya, famasaha mengusap, ya, saratahu punggungnya, wadifrahu lehernya. Ya, fatahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam famasaha, ya, mengusap saratahu punggungnya, wadifrahu lehernya. Kan leher onta panjang kan, ya. Nah, itu namanya difra, ya, difra, ya. Fasakannya, maka onta tersebut apa? Tenang, ya, diam, ya, udah nggak nangis, ya. Femakal, lanjut Pak Sahid. Femakala liman hadzal jamal, siapa yang punya unta ini? Faja'a fatan minal ansar, maka datang seorang pemuda dari Ansar. Faqala, dan mengatakan, huwa li ya Rasulullah, unta itu adalah milikku wahai Rasulullah. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, afala tattaqillaha fi hadhil bahimati, apakah engkau tidak takut kepada Allah dengan unta ini? Allati malakakallahu iyaha, yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadikannya milikmu. Ya, sahih. Malakallahu iyahu, dan Allah telah menjadikan kepemilikan onta ini atas dirimu. Atas dirimu, Ustaz. Fa innahu syaka ilayya, sungguhnya dia menangis kepadaku. Syaka itu mengeluh. Oh, mengeluh, Ustaz, ya. Atau mengadu. Betul. Oh, baka yang menangis, Ustaz, ya. Ya. Makanya ucapan Imam Syafi'i ketika mengeluhkan hafalan beliau yang jelek, ya, syakaitu ila waqi', aku mengadu, aku mengeluh, aku curhat. Curhat beliau itu, aku curhat kepada waqi', terkait hafalan gue yang mulai melemah. Syaka itu mengadu, mengeluh, curhat, dan semakna dengan hal itu. Nah, syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'inu ibuhu. Entah itu mengadu kepadaku, bahwasanya engkau
membuatnya lapar dan memberikannya pekerjaan keras. Ya, Mas Mumtaz ini saya mohon maaf ya tadi itulah kayaknya kita tuh gak sinkron antara otak sama mulut ya. Hmm. Otak saya ngarah ke famasaha, tapi mulut ngucapin wasalama. Itu makanya kalau teman-teman ya pastikan kalau ingin menerjemahkan sebuah karya tulis, pastikan harus ada murojaah. Itu harus. Kenapa? Kayaknya sering kayak gitu kan. Sering nggak kita otak kita ingin bilang apa, tapi mulut ngomong apa. Pernah nggak Pak Agus kayak gitu? Iya, iya. Nah, itu makanya penting banget. Penting banget kalau teman-teman ya punya mau coba latihan nulis terjemahan ya. Gak apa buat latihan gitu ya. Tapi pastikan harus ada yang murojaah. Ya, kayaknya kita seringkali entah tersilap lidah gitu ya, atau gak sinkron antara otak sama mulut gitu. Itu faedah yang penting banget ya untuk harus punya orang yang memurojaah karya kita. Ya, kayaknya hal-hal itu sering ya. Biasanya karena kita terlalu cepat mikir ya, akhirnya otak sama mulut gak sinkron atau karena memang gak fokus aja gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW punya kemampuan ya memahami keluhan binatang. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga mendengar keluhan dari pohon yang dirubah pohon ya, yang akhirnya menjadi apa namanya mimbar beliau. Bahkan beliau juga pernah mendengar salam dari gunung. Itu gak hadis tentang gunung yang yang memberi salam ke beliau. Pernah tahu hadis ini? Gimana, Ustaz? Ya, beliau Rasulullah SAW lagi jalan dengan Abu Bakar, kemudian dengan Umar, kemudian dengan Utsman berjalan di gunung gitu ya. Kemudian gunung tersebut kasih salam ke beliau, kemudian juga mengucap asyahid Umar atau Utsman gitu. Saya lupa hadis lekat. Fa asyahid adalah di antara kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memahami ya komunikasi dengan makhluk yang lain ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya bisa memahami ya bahasa jin malah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah kepada bangsa jin yang dalam hadis sepanjang banget gitu ya. Beliau dibawa atau berdakwah ke sekelompok bangsa jin waktu itu, sampai para sahabat bingung, ya merasa khawatir. Apa jangan-jangan Rasulullah ditangkap oleh musuh? Ya, sampai khawatir para sahabat, cari kemana, sampai kata para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakannya apa? Tidak ada malam yang lebih menakutkan bagi kami kecuali malam engkau hilang Rasulullah. Kami khawatir, kami takut engkau diculik sama musuh. Nah, mungkin Rasulullah SAW menjelaskan beliau semalam itu lagi berdakwah kemana? Ke bangsa jin. Nah, ini dalil bahwasanya ya bangsa jin juga dibebani syariat. Juga ada hisabnya, ada juga sama neraka gitu ya. Tapi bedanya kita lebih mulia daripada bangsa jin. Baik. Nah, kemudian balik ke matan kita. Onta tersebut yang mengeluh ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menceritakan mungkin ya dia agak dikasih makan ya, kemudian ya sudah agak dikasih makan, dikasih beban berat. Rasulullah mengatakan, afala tattaqillah, kamu tuh gak bertakwa sama Allah ya atas ya hewan ini yang Allah udah kasih ke kamu gak bertakwa. Nah, itu makanya teman-teman, kalau punya hewan peliharaan
kalau seumpama gak bisa kasih makan, jangan dikurung ya. Punya ayam misalnya, punya apa tuh, burung misalnya ya, kalau gak bisa kasih makan rutin ya, jangan disangkar, jangan dikurung ya. Supaya apa? Supaya dia bisa cari makan sendiri gitu ya. Baik, terakhir Pak Sahid, Nanti untuk ihsan. marotibul ihsan, eh, apa tingkatan Islam ihsan? Al ihsanu lahu martabatani. Ihsan memiliki dua tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan yang pertama, wahya a'laha, dan yang paling tinggi atau yang paling agung adalah martabatul musyahadati al qalbiyati. Yani tingkatan eh, bagaimana terjemahkan Ustaz? Hati merasa diawas, musyahadah. Martabatul musyahadatil qalbiyah. Apa, eh, tingkatan apa? Musyahadah al-qalbiyah. Eh, penyaksian hati ya gitu boleh. Ya, penyaksian hati. Musyahadah itu maknanya musyahadah dari apa, penyaksian. Nah, Tingkatan penyaksian hati. boleh ha. Wahia an ta'budallaha ka'annaka tarahu min siddatil yaqini wal imani. Dan dia adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, berupa keyakinan dan keimanan yang kuat. Ka'annaka tarallaha azza wa jalla ayanan. Seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla secara nyata. Wal martabat tsaniyatu, dan tingkatan yang kedua, huwa ya aqallu minha, dan dia lebih rendah atau lebih rendah dari yang pertama. Anta budallaha wa anta ta'lamu annahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau mengetahui bahwa Allah melihatmu. Wa yattali'u 'alaika, dan memperhatikan, begitu Ustaz, memperhatikannya. Mengawasi lebih pas ya. Mengawasi dan mengawasimu, fala ta'sihi wa la tukhalifu amrahu subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau bermaksiat kepadanya, dan janganlah engkau menyelisihi perintahnya subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa beda martabah yang pertama dengan tingkatan kedua Pak Sahid? Sekilas sama aja sih, tapi ada loh bedanya. Apa kira-kira? Kalau yang kedua ini ilmu, Ustaz. Meyakini bahwa Allah yang melihat, Ustaz. Kalau yang pertama merasakan bahwa hamba yang melihat Allah. Oke ya, hamba melihat Allah gitu ya. Kalau yang kedua, hamba yakin bahwa Allah melihatnya, Ustaz. Yang kedua adalah mana lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua? Lebih kuat yang pertama, Ustaz. Kenapa kalau lebih kuat yang pertama? Karena perasaan melihat secara itu menunjukkan keyakinan yang lebih besar, Ustaz. Ya, begini ya. Masya Allah. Kalau ini saya kasih contoh untuk sekalian apa ya, kasih gambaran yang lebih mudah ya. Tapi walillahi mathalul a'la ya. Allah memiliki permisalan yang lebih mulia gitu ya. Nah, contohnya gini. Kalau seorang karyawan yang kerja di sebuah kantor yang ada kameranya atau CCTV-nya gitu, iya dia akan lebih hati-hati gitu ya. Tapi yang namanya kamera ya, kadang-kala kan ada spot-spot yang nggak terlihat ya, misalnya layarnya genjang apa gitu kan, memang gayanya gaya kerja, tapi yang dibuka sosial media, bisa aja kan.
gaya kerja, tapi malah main-main, ini bisa aja. Maksudnya, oke, dia diawasi, tapi ya masih kurang kurang maksimal mungkin. Nah, tapi kalau soal karyawan ya, bener-bener ngelihat di depannya itu aja bos dia, itu mungkin ya dia masih main-main sosmed ketika kerja. Nggak mungkin. Iya. Bos dia nih depan dia. Maksudnya dia pasang kuda-kuda yang kuat banget, ya, dengan fokus yang tajam ke kerjaan dia. Nah, gitu. Jadi, itu pemisahan untuk memudahkan pemahamannya aja. Walillahi mathalu a'la, gitu ya. Nah, ya alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab yang bagus banget ya. Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah ya, kita sudah selesai walhamdulillah. Uh, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Kali ada sisa waktu 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, Ya Pak Sahid, silahkan. terkait memberikan pekerjaan berat atau berbuat ihsan kepada makhluk hidup, bisakah dikiaskan Ustaz terhadap kendaraan Ustaz yang model sekarang? Artinya, Contohnya gimana? katakanlah motor Ustaz, begitu, kalau umpama berarti tidak boleh dikasih beban berat sekali motornya begitu Ustaz ya. Baik, saya kira konteks yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup. Walaupun sebenarnya semua hal yang ada di alam semesta semuanya makhluk ya, batu itu makhluk juga gitu kan. Cuman konteksnya adalah makhluk hidup bahimah. Tapi itu kalau konteks ya ihsan terhadap makhlukat ya, saya kira demikian, terhadap bahimah ya, terhadap makhluk hidup yang kayak bahimah gitu ya, tunggangan. Nah, tapi juga tentu saja kalau kita kaitkan dengan kendaraan gitu ya, mungkin lebih tepatnya masuk ke pembahasan tabdzir ya, tabdzir. Karena kalau kendaraan itu kita paksa di atas kemampuannya, pasti bakal rusak ya, dan kita mengeluarkan lebih banyak biaya perbaikan akhirnya. Sehingga kita malah boros akhirnya. Mungkin lebih kesannya kali ya Pak Syahid ya, wallahu a'lam. Tapi kalau konteks yang poin ketiga tadi ya, al-ihsan ala al-makhluqat ini lebih kepada makhluk hidup melata gitu ya, makhluk melata gitu. Karena kalau makhluk secara umum ya semua makhluk ya, botol ya semua makhluk, gak ada yang kan kayak ya, siwallahu makhlukan ya, selain Allah semuanya makhluk ya, bumi itu makhluk ya, asteroid itu makhluk ya, black hole itu makhluk, semua makhluk ya, kecuali Allah itu adalah makhluk. Cuman makhluk yang menjadi konteks adalah hayawanat ya, hewan-hewan. Oke Pak Said. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ada lagi terakhir pertanyaan? Satu lagi Ustaz. Boleh Pak. Ya anak nggak memelihara burung ya, tetapi orang tua masih memelihara burung. Secara mutlak hukum memelihara burung itu gimana? Yang dikasih kandang itu, dikasih kandang. Ya, memang melihara hewan ya. Melihara hewan itu mungkin gini, sebagian ulama ya yang saya jumpai, maka mayoritas malah ya, mencela mengkandangi hewan gitu ya. Tapi ada juga yang membolehkan gitu ya, Wallahu alam, saya lebih ke pertengahannya aja sih. Kalau memang mau dikandangi, harus memberikan haknya. Di antara hak hewan apa? Harus dikasih pasangan. Nah, sebagian orang itu zalim, sudah dikurung, kurungnya cuma satu burung pula, harusnya 2 sepasang. Jadi kalau mau pelihara kucing ya,
mau pelihara kelinci, mau pelihara burung, pasti harus sepasang. Karena itu haknya dia untuk Iya. berdampingan gitu kan. Nggak boleh, itu zalim itu ya. Hmm. Makanya sebagian kucing banyak yang hilang kan ketika musim kawin. Hmm. Kenapa? Kok hilangnya Pak Agus? Ya. Ya karena nggak ada pasangan ya. Iya, dia terpasangan, dia kan punya hajat kayak manusia. Hmm. Nah, itu satu ya. Yang kedua haknya adalah hak makannya. Ya, dikasih makannya gitu kan. Ya, kalau bisa jangan tengah sampai habis dulu wadah makanannya baru kita kasih. Itu zalim namanya, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke pertengahannya Pak Agus ya. Hmm. Oke, gak apa-apa dipelihara ya. Kalau burung mungkin takut dia terbang dimangsa hewan kali ya. Oke, gak apa-apa disangkarin, tapi awas penuhi hak-haknya. Kasih Iya. dia pasangan, kasih dia makan, kasih dia minum. Iya. Nah, tapi kalau gak mampu, maka haram dia pelihara, gak boleh. Berarti Iya. dibebasin aja. Iya. Gitu. Tapi kalau saya kasih tambahan ya, memang khusus burung ya, ya sebagian ulama memang agak ya mayoritas lebih ke mencela karena Hmm. kasih burung itu kan dia pengen terbang bebas kan. Iya. Nah gitu, beda kalau sama kelinci sama kucing, dia emang cuma jalan doang kan gitu. Ya. Kalau disangkan masih masih mending gitu. Oke Pak Agus ya, Nuhun. kita akhiri ya majelis kita pada hari ini. Mungkin besok masih ada, kita fokus ke ngerjain latihan aja gitu ya. Sama mungkin saya kasih ya beberapa faedah lah gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh.